Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Salam jumpa dengan saya kembali, dan semoga Bapak Ibu Guru senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan segala rahmat olehnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana cara membuat media pembelajaran hanya menggunakan PowerPoint. Karena banyak sekali Bapak Ibu yang bertanya kepada saya bagaimana cara membuat video-video di channel YouTube saya. Dan silakan Bapak Ibu apabila ingin melihat channel YouTube saya, bisa Bapak Ibu lihat di channel Sekolah Online. Nah, yang muncul di layar ini. Silakan Bapak Ibu nanti search di YouTube. Oke, langsung saja. Kita hanya membutuhkan software aplikasi Microsoft PowerPoint ya. Di sini saya pakai PowerPoint 2016. Apabila Bapak Ibu menggunakan PowerPoint yang lebih baru dari 2016 juga boleh. Tapi untuk yang Office 2010 dan 13 saya belum pernah mencoba apakah bisa digunakan untuk merekam layar atau tidak. Itu ya Bapak Ibu. Langsung kita buka saja PowerPoint 2016-nya. Oke, kita buat saja, blank presentasi saja. Nah, apabila Bapak Ibu ingin menggunakan tema, bisa di sini Our Themes. Ini banyak sekali tema dari stok PowerPoint, ya. Tuh, banyak sekali tema-temanya. Bapak Ibu tinggal memilih saja. Namun di sini saya hanya akan mencontohkan bagaimana cara membuatnya ya. Jadi kita menggunakan presentasi kosong saja, seperti ini. Oke, seperti ini. Langkah pertama Bapak Ibu hanya membuat seperti ketika Bapak Ibu akan presentasi secara biasa saja. Seperti biasanya. Bagaimana Bapak Ibu? Misalkan di sini saya menuliskan video cara membuat media pembelajaran menggunakan Microsoft PowerPoint 2016. Oke, misal seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti konten isi dari PowerPoint Bapak Ibu silakan Bapak Ibu kembangkan sendiri apa yang akan diajarkan kepada siswa. Nanti di akhir video saya akan tunjukkan beberapa contoh konten-konten ataupun isi dari PowerPoint yang telah saya gunakan untuk membuat video. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu berkenan untuk memberikan animasi, silahkan diberikan animasi dengan cara klik ini, diklik animation. Kemudian misalkan saya cuma mau mencontohkan saja, pakai ini aja ya, hanya sebagai contoh. Oke, di sini saya lanjutkan untuk with preview saja. Nah, oke. Nah, inti dari video saya ini adalah menunjukkan bagaimana menggunakan PowerPoint ini, yang saya anggap Bapak Ibu telah memiliki sebuah materi di PowerPoint yang akan Bapak Ibu gunakan untuk membuat video pembelajaran. Nah, langkahnya Bapak Ibu tinggal mengklik tab slideshow. Nih, di barnya tab slideshow, kemudian pilih record slideshow. Nih yang ini. Nah, di record slideshow ini ada dua menu. Yang pertama, record from current slide. Nah, ini adalah Bapak Ibu akan melakukan perekaman dari slide yang aktif. Misalkan di sini misal saya punya 3 slide. Nah, kalau saya pilih yang record from current slide, ini berarti saya akan melakukan perekaman mulai dari slide yang kedua. Slide yang pertama tidak akan ikut kerekam, jadi hanya langsung slide kedua. Tapi apabila saya memilih record from beginning, berarti saya akan merekam mulai dari slide pertama, meskipun yang aktif ini adalah slide ketiga. Jadi kalau saya klik ini from beginning, nanti akan merekamnya di slide pertama. Saya contohkan ya Bapak Ibu.
Nah, untuk menandakan di sini saya tuliskan dulu ini slide 2. Ini slide 3. Kemudian yang ini slide 2. Ini hanya untuk sebagai penanda. Misalkan saya ini aktif di slide 3. Kemudian saya pilih record from current slide. Oke. Di sini ada 2 checklist box. Ini maksudnya apa? Untuk yang checklist pertama ini slide and animation timing. Jadi Bapak Ibu yang akan direkam nanti adalah slide dan animasinya. Seperti di slide pertama saya tadi kan saya ada animasi, jadi nanti animasinya juga akan ikut terekam. Dan apabila ini tidak dicentang maka animasinya tidak akan ikut terekam. Kemudian di checkbox kedua ini ada narration, ink, and laser pointer. Nah, ini narration itu adalah suara kita Bapak Ibu. Apakah suara kita ikut terekam atau tidak? Nah, di sini apabila kita non checklist maka suara kita tidak akan terekam. Untuk ink ini adalah Bapak Ibu seperti yang telah diketahui, saat presentasi PowerPoint kita bisa melakukan koreksi dengan melakukan menulis secara live ya. Nanti saya contohkan juga. Nah, apabila ini dicentang maka tulisan kita nanti akan terekam. Apabila tidak dicentang maka tidak akan terekam. Dan yang terakhir ini adalah laser pointer. Laser pointer itu adalah sebuah penunjuk seperti benar-benar seperti laser, cahaya laser saat kita presentasi. Nanti saya akan contohkan. Misalkan ini saya contohkan dulu tadi record slideshow dari from current slide, berarti langsung ke slide ketiga. Ini saya centang semua, kita start recording. Nah, berarti yang akan terekam itu langsung dari slide ketiga yang aktif tadi Bapak Ibu. Di sini ada statusnya, status recording. Ya. Next ini adalah untuk ke slide selanjutnya, karena slide selanjutnya ini habis, kalau saya next nanti akan selesai slide-nya. Kemudian ada pause, ini untuk menjeda rekaman layar Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu saat menjelaskan lupa narasinya apa yang akan Bapak Ibu ucapkan, maka bisa menekan tombol pausing terlebih dahulu, kemudian mengingat-ingat apa yang akan Bapak Ibu terangkan kepada anak-anak, kemudian di resume. Kita dimulai kembali. Nah, di sini ada waktu Bapak Ibu. Di sini ada 2 waktu. Waktu yang pertama ini adalah waktu per slide. Dan waktu yang kedua ini adalah waktu keseluruhan dari slide. Misalkan Bapak Ibu memiliki 3 slide seperti saya. Nah, 3 slide seperti ini. Nah, di slide pertama ini ikut nih menghitung. Nah, kalau saya next kan ke slide berikutnya, yang ini mulai dari 0, yang sebelah kanan tetap berjalan. Dan apabila saya lanjutkan lagi, yang sebelah kiri ini mulai dari 0 lagi, dan yang sebelah kanan tetap berjalan. Jadi, yang sebelah kiri ini tadi adalah waktu per slide. Sedangkan yang sebelah kanan adalah waktu keseluruhan. Nah, kalau ini repeat itu apa? Tuh, mengulang. Nah, ternyata tadi tombol yang saya gunakan adalah ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tadi yang dinamakan dengan ink dan laser pointer. Nih, ink. Nih, Bapak Ibu. Ini nama ink, tinta. Di menu yang di bawah ini ada laser pointer, pen, lightener, eraser are ink on slide. Kalau ini kita klik maka akan hilang semua. Itu ink atau tinta. Kemudian kalau laser pointer ini hanya sebagai penunjuk Bapak Ibu untuk menunjukkan misalkan ada poin-poin yang harus Bapak Ibu tekankan kepada siswa, maka Bapak Ibu bisa menggunakan menu ini, pointer. Nah, dan apabila Bapak Ibu butuh menuliskan catatan tertentu kepada siswa, maka bisa menggunakan menu pen. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk mengakhiri rekaman ini bagaimana? Bisa kita lanjutkan sampai akhir slide atau kita tekan tombol escape pada keyboard kita. Nah, ini langsung keluar. Oke, itu tadi cara merekamnya. Kemudian, kalau seumpama saat merekam ternyata terjadi kesalahan dan sudah terlanjur terekam, bagaimana Pak untuk menghilangkannya? Oke, untuk menghilangkannya seperti ini. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, tanda apakah rekaman Bapak Ibu telah berhasil atau tidak itu di sini.
di sebelah pojok kanan bawah ini muncul tanda seperti speaker. Ini menunjukkan bahwa apa yang telah Bapak Ibu rekam tadi berhasil terekam oleh aplikasi nih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tadi yang dinamakan dengan ink dan laser pointer nih. Nah, itu muncul suara saya. Oke, seperti itu ya. Nah, caranya untuk menghilangkan dan akan Bapak Ibu rekam kembali bagaimana? Nih, kembali ke tab slideshow. Kemudian Bapak Ibu klik record slide. Nah, di sini ada menu clear. Di clear ini ada clear timing on current slide, clear timing on all slide. Nah, bedanya apa? Kalau clear timing on current slide ini berarti yang kalau kita klik yang akan hilang adalah timing atau waktu yang ada di rekaman slide yang pertama ini. Maksudnya apa timing atau waktu itu? Jadi gini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu di dalam PowerPoint itu terdapat banyak sekali animasi-animasi yang membutuhkan tekanan mouse untuk melanjutkan animasi. Nah, apabila ternyata Bapak Ibu keliru menekan tombol, mungkin terlalu cepat dan aplikasi animasi tersebut, tulisan animasi tersebut seharusnya belum muncul, tapi Bapak Ibu salah menekan sehingga muncul, dan Bapak Ibu ingin menghapus dari rekaman, maka ini tombolnya, clear timing on current slide. Nah, kalau yang clear timing on all slide berarti semua slide mulai dari slide 1, 2, 3 ini akan terhapus semua timingnya atau waktu animasi berjalannya saat direkam. Kemudian yang kedua ada clear narration on current slide dan clear narration on all slide. Nah, yang clear narration on current slide ini berarti menghapus ini narasi Bapak Ibu, suara Bapak Ibu. Kalau yang timing tadi adalah menghapus action atau kegiatan Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu menulis atau menjalankan laser pointer tadi, itu akan terhapus dan tidak akan terekam. Nah, kalau yang clear narration ini berarti menghapus suara Bapak Ibu, narasinya Bapak Ibu. Kalau kita klik current slide ini berarti hanya yang slide pertama saja yang akan hilang. Sedangkan slide 2 dan 3 masih. Dan apabila kita clear narration on all slide ini, maka di semua slide akan hilang. Lah kemudian bagaimana caranya mengecek hasil rekaman sebelum kita buat sebagai video? Apakah rekamannya sudah benar, sudah bagus, sudah tepat antara animasi dan narasi kita? Langsung saja Bapak Ibu klik ini saja di slideshow biasa. Nanti akan otomatis tanpa kita operasikan tombol apapun. Sebentar. Tanpa kita operasikan tombol apapun, maka slideshow akan berjalan dengan sendirinya. Nah, di slide pertama ini ikut nih, perhatikan, menghitung. Nah, kalau saya next kan ke slide berikutnya, saya tidak yang ini mulai dari 0, tapi yang sebelah kanan tetap berjalan sendiri. Dan apabila saya lanjutkan action kita tadi saat merekam, sekarang saya akan menjelaskan tadi yang dinamakan dengan ink dan laser pointer. Nih, itu yang disebut dengan timing Bapak Ibu. Ink. Nih, Bapak Ibu. Ini nama ink, tinta. Di menu yang di bawah ini ada laser pointer, mengoperasikan apapun saat ini. Lightner, eraser, hasil rekaman yang kalau ini kita klik mengangkat itu ya Bapak Ibu untuk mengeceknya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana cara membuat rekaman kita ini menjadi sebuah video, karena kita tidak mungkin mengupload PowerPoint ke YouTube atau mengirimkan ke siswa sehingga bisa dilihat siswa sebagai selayaknya video, kan tidak mungkin. Nah, caranya adalah kita klik file, kemudian kita save as ataupun save, Bapak Ibu bebas. Kalau saya biasa pakai save as karena karena biar file PPT atau PowerPoint kita ini tidak hilang. Kita pilih save as, kemudian pilih lokasi yang Bapak Ibu kehendaki. Misalkan saya di folder kelas 4. Nah, di sini untuk save as tipe, di sini kan masih PowerPoint presentation. Kita ubah menjadi MP4 video. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita klik
save. Untuk file name-nya atau nama filenya terserah Bapak Ibu. Kita klik save. Nah, maka prosesnya di sini. Creating video cara membuat media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Ya, .mp4 ini sudah ekstensinya sudah menjadi video. Di sini ini statusnya tunggu sampai proses selesai. Mohon maaf, ini saya cepatkan saja ya untuk menghemat waktu. Nah, Bapak Ibu, statusnya di bawah tadi sudah berhenti, sudah hilang. Berarti video yang kita buat telah berhasil tersimpan. Kita cek saja. Tadi di folder kelas 4. Nah, ini dia Bapak Ibu. Video cara membuat media pembelajaran. Kita cek, bisa kita lihat. Ini. Nah, di slide pertama ini yang kita gunakan tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini video ini bisa langsung Bapak Ibu upload ke YouTube atau apabila menginginkan diedit lagi juga boleh. Seperti itu Bapak Ibu, caranya cukup mudah menggunakan aplikasi yang tidak rumit. Kita sering kali menggunakan aplikasi ini untuk membuat presentasi ya Bapak Ibu. Nah, untuk proses tadi converting menjadi video tadi memang agak lama Bapak Ibu, tergantung banyaknya action dan narasi yang kita rekam. Jadi semakin banyak dan semakin lama hasil rekaman kita, maka prosesnya akan semakin lama. Dan tadi saya akan menunjukkan beberapa hasil yang telah hasil pembuatan saya, PPT buatan saya atau PowerPoint buatan saya yang saya gunakan untuk upload video di kanal YouTube saya. Seperti ini Bapak Ibu. Ini beberapa. Misalkan ini saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu. Saya membuat sebuah media tentang bagaimana cara menulis aksara Jawa. Nah, semua sudah ada tanda ini, berarti ini sudah saya buatkan rekaman dan otomatis tersimpan. Sebagai bukti ini Bapak Ibu, kalau saya klik slideshow, saya tidak perlu membuat narasi lagi. Kita mulai dari lihat menulisnya itu dari bawah sini, kita tarik ke atas, akan bergerak sendiri, akan ada narasinya sendiri saat kita bawah. menggunakan presentasi di lain yang ini gimana Pak? Kita berarti dari bawah kita tarik lagi ke atas, baru ke bawah. Perhatikan animasi ini Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, apabila Bapak Ibu berkenan untuk melihat video ini, ada di link di atas yang sudah saya sematkan di atas. Oke, Bapak Ibu, itu tadi video singkat dari saya, video penjelasan dari saya. Apabila Bapak Ibu merasa penjelasan saya terlalu cepat, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur yang ada di YouTube untuk memperlambat video ini. Dan semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk memberikan sebuah pembelajaran kepada putra-putri siswa Bapak Ibu agar tetap mendapatkan haknya sebagai siswa, yaitu mendapatkan pembelajaran dari gurunya. Dan semoga pandemi ini segera berakhir dan semoga kegiatan tatap muka segera dapat kita laksanakan seperti sedia kala. Oke, terima kasih. Sarannya saya tunggu di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.